Hello, what's everybody? Ini gua akan kasih tahu satu hal buat kalian semua nih. Udah kangen lu sama gua? Saya banget. Gua kangen, oke. Oh iya, buat umat muslim, for all Muslim people, selamat hari Lebaran, selamat hari Idul Fitri ya guys. Bagi mereka semoga di tahun ini penuh dengan keceriaan, kebahagiaan juga semuanya disertai. Aduh, gue tahu ngomong pokoknya happy Alfitri untuk semuanya, oke? Selamat selamat hari Idul Fitri. Gua sebagai nggak apa-apa lah gua. Gimana nih Idul Fitri kalian lancar kan? Aman-aman aja ya, oke. Pastilah karena tuh udah ngerayain pas 3 hari loh. 3 hari. Gue yakin lebaran kali ini penuh dengan makmur, sukacita, dan juga banyaklah rezeki yang kalian dapetin. Nah, jadi gua nih mau kasih tahu kalian semua ya. Wah, lebaran Idul Fitri itu sebenarnya gua mau juga lah, mau datang ke rumah saudara gue, mau kemana gitu, tapi nggak ada kendaraan apalagi gitu. Pokoknya selamat hari lebaran buat kalian semua, selamat hari lebaran Idul Fitri, semoga minal aidin wal faizin ya buat kalian semua, mohon maaf lahir dan batin. Jadi gue kembali bahas tentang apa ya, bahas tentang video yang tadi gue kasih tahu ke kalian semua tuh ya. Soalnya tuh bagi gue tuh video tuh maknanya kurang ajar banget lah. Sebelum tadi kan udah gue bilang di video sebelumnya tuh gue udah bilang bahwa yang bentakin siswa, yang ngatain siswa tersebut, orang tua yang ada itu adalah seorang guru. Ya tadi bahasa gue bilang tadi tuh guys. Makanya bayangin aja di sekolah nggak ada kejadian kayak gini. Bayangin aja, guru-guru aja nggak pernah menghina orang tua si murid lah, atau ngatain bapaknya si murid, ibunya si murid, apalah gitulah. Tapi masalahnya nih, video ini viral banget. Itu direkam di salah satu siswa mungkin ya, atau guru, gue juga nggak tahu. Tapi ya direkam lah gitu. Tapi itulah kenapa netizen itu sangat geram banget. Buat kalian semua ya, tahu, harus hati-hati karena guru tuh bersifat itu kayak sombong banget. Gua aja di sekolah disombongin loh sama si guru lain. Gak kesel apa? Gua pernah dikesalin oleh salah satu guru di situ, bikin gua kesel. Dan gua tuh marah banget sama dia. Pernah banget dulu itu, tapi gua nggak ingat lagi. Itu kenangan lama dan gua nggak pernah lagi mau dengar apapun tentang itu. Nah, gini ya guys, gua tuh ibaratnya mau kasih tahu ya, apapun yang terjadi, lo harus sabar aja. Kadang aja gua dibuat kesel aja udah berapa kali loh, lo bayangin. Kadang kita aja bisa kesal, dan bisa ibaratnya tuh menahan emosi lah. Ya tadi tuh gua barusan aja udah bilang kalau video yang viral di media sosial tuh bener-bener bikin netizen geram. Bukan gua aja, tapi mungkin yang lain juga geram. Netizen aja udah berkata pedas tentang apa yang terjadi di video itu, dan memang benar. Gue yakin itu karena si guru itu yang salah. Si guru itu nggak pernah mikir otak itu kemana. Gue yakin apapun yang dilontarkan oleh si guru terhadap si murid pasti bikin si murid sakit hati. Tadi video yang gue kasih tahu itu, kemana aja gue ada upload ini video tentang yang tadi gue bilang itu barusan. Ini memang gue yakin apa-apa dibentakin kayak ngatain orang tua nggak punya lah itulah. Kalau gue dibentakin kayak gitu pasti gue marah, langsung gue kejar tuh si guru itu, langsung gue hajar.
Gue bodo amat mau masuk penjara ke mau apa ke, gue bodo amat, gue nggak peduli. Lagian yang salah siapa? Ya pasti bapak si bap- bapak guru itu. Makanya gue udah bilang segala hal, segala hal apapun pasti terjadi. Gua aja nonton salah satu video tentang berita tersebut, ada berita tentang COVID ya. Ibaratnya COVID tuh memang bikin gua jengkel. COVID COVID-19 itu bikin gua jengkel. Kenapa? Karena gua nggak bisa kemana-mana. Gua nggak bisa kemana-mana, gua nggak tahu kemana, takut. Gua takutnya cuma menular, takut menular ke gua tuh, makanya gua tetap di rumah terus. Tapi untunglah kayaknya COVID-19 di tahun ini juga nggak ada lah ibaratnya. Moga-moga COVID-19 di di tempat gua tuh berakhir, yang nggak ada lagi, nggak ada lagi kabar-kabar tentang COVID ini, COVID itulah pokoknya. Nah, kembali ke video tadi. Tadi gua udah bilang bahwa yang salah itu adalah si bapak guru itu. Berani-beraninya dia ngatain si murid, ngatain nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, apalah gitu. Gue yakin itulah yang bikin si murid, si siswa, yang ya siswa ini pastinya marah banget, emosi, ingin ngejar si bapak guru itu. Tapi untungnya bapak itu udah kunci pintu itu supaya si murid itu udah ngejar dia. Sebenarnya sih kalau dibuka pastilah gue ingin lihat apa yang terjadi dengan si bapak guru itu, karena gue suka perkelahian. Gue ingin lihat gimana caranya. Belum merasa si bapak guru itu ditonjok oleh salah satu muridnya gitu. Gue pastilah akan menghajar orang tersebut karena udah menghina. Lo bayangin, kadang juga di sekitar lo aja, di komplek lo aja, pasti ada orang yang suka menghina lo, menghina ini, menghina itu, ngatain ini, ngatain itu. Pasti lo akan bisa dibilang sih akan emosi lah, emosi berat banget, sampai lo dibully lah, sampai inilah, sampai itulah. Gue juga pikir gitu, karena apapun yang terjadi pasti akan terjadi. Lu pikir aja, mereka tidak pernah punya otak, ya, gak punya otak, gak punya pikiran yang jernih gitu. Mereka tuh pikirnya tuh kotor banget, ibaratnya mau melakukan sesuatu hal yang gila inilah, hal gila itulah. Dan ini memang bisa merusak bangsa, merusak suasana, ibaratnya kayak gitulah contohnya. Kadang gua ngeliat video yang kayak viral di media sosial, ini itulah, pasti gua berpikir ini video ini seharusnya jangan usah ditayangin. Karena kenapa? Karena bisa mancing emosi orang, mancing netizen, semuanya gitu. Ya gua pikir satu hal lah, mereka tuh nggak pernah mikir satu hal sekalipun. Mereka tuh cuma bisa membentak lah, inilah utulah, dan mereka tuh selalu senaknya. Gua aja pasti gue bodo amat gitu, gue nggak peduli dengan peraturan ini, peraturan itu. Kadang gue males, ya gue kasih tau kalian guys, gue nggak suka peraturan yang nyeleneh inilah, nyeleneh itulah. Gue nggak suka karena peraturan tersebut tuh terlalu berlebihan lah, ibarat kayak gitu. Gue nggak begitu suka. Gue nggak mau diatur-atur inilah itulah. Lagian siapanya mereka tuh siapanya gue. Keluarga aja bukan, kerabat aja bukan, dari saudara gue aja bukan, cuma bisa ngatur-ngatur gue doang. Apa gunanya? Denger ya, gue kasih tahu sama lu tuh bukan siapa-siapanya gue. Lu tuh bukan dari keluarga gue, kerabat gue, saudara gue, atau dari keluarga besar gue. Bukan. Lu tuh bukan siapa-siapanya gue. Rasanya gue akan ngomong macam tuh dia. Bayangin aja, banyak yang suka jadi sok, jadi bos, ibaratnya suka ngatur-ngatur gitu. Dianggap tuh orang seperti kayak gua atau siapapun tuh dianggap sebagai orang kecil lah ya, apalagi tuh dianggap lah kayak itu suka ngatur-ngatur gitu, bisa mudah dibodohin lah apalah gitu. Gua lebih kali nggak suka kayak gitu. Diatur-atur ini, diatur-atur itu. Maaf ya, gua nggak suka.
Karena tuh gue kasih tahu sama lu jangan berhak ngatur-ngatur gue. Karena gue tuh punya hak untuk diri sendiri gue. Gue bisa ngatur diri gue sendiri. Gak perlu bantuan lu. Lu tuh jangan mentang-mentang jadi bos, mentang-mentang lu so jangan ngatur-ngatur sembarangan lah. Gua tuh nggak suka lu tuh ngatur-ngatur gue. Enak aja gue bilang. Ya lah, lagian lu bayangin aja. Bayangin lu sendiri juga diatur-atur orang lagi gimana asal lo. Pasti sakit hati kan? Lu ngatur ini, lu ngatur itu. Mungkin memang mereka ngatur ini, ngatur itu memang mungkin berlebihan. Tapi lu lebih sakit hati lagi daripada kalau lu disuruh ini, disuruh itulah. Disuruh kerja ini, disuruh kerja itu. Lu bayangin aja sendiri lu sendiri gimana. Gimana rasanya dibentang-bentang, dimaki-maki, diatur-atur, sampai mereka tuh ngatain lu tuh gak berguna. Gua kalau dikatain kayak gitu pasti gua akan naik pitam. Gua bilang kayak gini, mentang-mentang lu senior, lu jangan bertentang gue. Lu tuh bukan siapa-siapanya gue. Saudara aja bukan, kerabat aja bukan, dari keluarga gue aja bukan kakak gue, bukan adik gue. Lu udah usah ngatain gue deh. Mendingan lu atau diri lu sendiri, udah usah ngatain gue. Gue pasti akan ngomong kayak gitu. Apa gunanya, gue bilang. Gue bilang lu gak ada gunanya ngata-ngatain gue. Lagian lu tuh siapa? Lu siapanya gue? Pasti gak akan gue ngomong kayak gitu beneran. Karena gue rasa memang gue harus punya hak untuk ngomong kayak gitu. Memang karena tuh untuk membela diri sendiri, ibaratnya kayak gitulah. Gue tuh ya orangnya memang suka emosian lah. Kadang gue tuh ibaratnya gak suka lah ibaratnya. Mereka tuh mentang-mentang udah punya pangkat tinggi atau apa gitu, selalu saya tanya kata-kata, ya junior aja lebih sakit hati lagi kalau diatur sama senior, tapi seniornya jauh lebih galak. Gua, maaf ya, gua nggak suka diatur-atur, maaf banget. Gua nggak suka diatur-atur, nggak suka diatur-atur inilah, nggak suka diatur itulah. Hanya orang yang gue percaya yang bisa ngatur gue, dan orang yang gue nggak percaya gue nggak bisa. Karena gue nggak akan nerima kayak gituan. Pokoknya di media sosial juga kayak gitu. Kadang aja gue posting sesuatu karena di komen ini, komennya cuma dikasih like doang coy. Bayangin aja, dikasih like doang tapi tidak komen apa-apa. Apaan dah mati gue. Pastinya kasih cuma ini doang, kasih like, tapi pas gue lihat nggak ada komen apa-apa. Halo satu aduh maaf banget ya di sini gue rasa panas banget hari ini. Jadi yalah, di belakang gue tuh udah matahari terbit, hatinya tuh udah terang banget mataharinya. Sorry banget ya guys. Jadi itulah kenapa gue tuh mau mereka tuh komen. Halo satu ada sesuatu tuh di komen, bukannya malah kasih like. Gue tiap hari tulis sesuatu di status gue di WhatsApp atau di MBS Facebook atau juga di Instagram. Kadang-kadang gue juga kayak gitu tiap hari gitu, gue posting sesuatu yang paling mereka suka lah ibaratnya, supaya biar mereka lihat kayak gitu. Gue tuh memang kadang-kadang gitu, tapi kadang di like juga tapi udah gak di komen. Apa gunanya dapet gue mau komen tapi dikasih like doang. Di Facebook aja dikasih like kebanyakannya, nggak ada yang komen. Sosial media itu benar-benar bikin gua kayak seperti udah gak aman lagi lah gitu guys. Ya kadang sering di telepon ini orang gak dikenal inilah, orang dikenal itulah, karena komennya aneh-aneh, ini itu sampai nggak ditanggepin lagi. Ya gitulah, kadang gua mau komen aja gak ditanggepin atau apa gitu. Kayak kesel banget ya ibaratnya. Ngechat di sosial media itu kayak apa ya, kayak seperti udah kebiasaan lah. Tapi karena juga mereka mau komen ini, mereka mau komen itu, tapi mereka nggak tahu mau komen apa, jadi mau tulis aja udah sembarangan. Kadang aja gue nih telepon di kayak di FB Messenger atau di mana di Instagram juga,
Gue tuh sebenarnya nggak mau di situ karena gue mau di WhatsApp aja. Tapi karena masa gue nggak bisa pakai, jadi ya nggak tahu ngapalah. Dan gue tuh butuh apa ya, bisa dibilang tuh butuh, gue gue juga gue juga nggak tahu butuh apa tapi gue udah lupa. Ya makanya itulah. Jadi buat kalian buat kalian semua ya, ingat, gua tuh ya sering ngingetin ya. Karena juga kita tuh ya, kalau di sosial media itu selalu harus hati-hati karena mereka aja komennya tuh aneh-aneh. Kadang nanya inilah, nanya itulah. Kadang mereka yang punya HP atau handphone aja mereka tuh nggak ngerti mereka tuh nggak ngerti apa itu sosial media, apa itu chat, apa itu kayak tulisan inilah itulah, tulisan ini itulah. Cuman bisa pakai handphone tapi nggak bisa ngechat. Mereka tuh nggak pernah, karena mereka tuh nggak pernah belajar coy, nggak pernah belajar. Udah diajarin dari sekolah aja, udah mereka masih nggak paham-paham gitu, mereka nggak ngerti. Kata ditanya aja jawabannya nggak tahu. Kali ditanya ini juga nggak tahu, kali ditanya itu juga nggak tahu. Makanya gue udah bilang mereka tuh nggak pantas pakai handphone, nggak pantas. Mereka aja ngechat gini aja udah nggak tahu lagi mau nulis apa. Kadang mereka tuh sembarangan nulisnya gimana deh. Itulah bikin kita semua tuh nggak ngerti. Apalagi gua lebih kali nggak ngerti apa maksudnya. Kalau orang normal mungkin bisa ngechat, tapi orang kayak autis atau apa ya, kayak kelainan gitu mau ngechat aja udah nggak kayak apa ya, bisa dibilang kayak nggak normal lah. Kita aja nggak ngerti maksudnya apa. Gua gua aja di chat aja sama orang nggak kenal aja gua nggak ngerti apa maksudnya. Karena mereka tuh tulisannya tuh asal-asalan. Asal nulis kayak gitu, inilah itulah. Gua nggak ngerti, bener sumpah gua nggak ngerti banget. Gua aja mau mikir 2 kali aja udah bingung mau apa sih maksud dari chat ini, apa sih maksudnya dari chat itu, dan apa maksudnya dari tulisan ini. Gue juga nggak ngerti, makanya bayangin aja gue 1 hari aja nggak bisa ngerti loh apa maksudnya, kecuali orang yang normal baru gue ngerti. Orang yang nulis normal, yang ngechat normal baru ngerti. Kalau tulisannya kayak ini lagi pencet sembarangan, ini itu, pasti gue nggak ngerti. Kadang gue tuh di ya kayak gitu lah, kadang gue juga di chat orang gak kenal tulisannya kayak gitu-gitu aja. Mereka tuh ya gue bilang pengacau, oke. Mereka tuh suka ganggu, ibaratnya mau tahu kita tuh ngapain gitu. Inilah nanya umur berapa, punya orang tua nggak, punya itu pacar apa gitu. Mereka tuh setiap hari nanya gitu lah ke gua. Dan juga bukan cuma lu aja, tapi gua juga dikit. Gua pasti tanya gitu, apa? Anu moto aja gua bilang. Pasti dapat tiga, ini orang moto aja tentang gue mau ngapain gitu apalah. Demi Tuhan mati gua, kenapa ada orang kayak gini? Aduh tuh. Mereka tuh nggak tahu ya privasi seseorang tuh. Mereka tuh nanya umur lah, nanya tinggi berat badan apa segala macam kayak gitu. Mereka tuh ingin tahu banget. Tapi gua nggak suka. Mereka tuh banyak taunya, ingin tahu banget. Mau tahu banget. Ya banyak kayak gitu. Jadi buat kalian semua ya, untuk kalian ketemu orang baru ya harusnya kayak gini ya. Jangan kasih data lu, jangan kasih data pribadi lu ke orang lain, karena mereka tuh mungkin tuh mau tahu banget tentang lu mungkin, tapi kenalan jangan sampai ngomong kayak gituan. Itu mengganggu banget bagi gua. Ngomongin kayak soal tentang hal pribadi ya, ibarat mereka ingin tahu tentang hal pribadi lo tuh, pastilah mereka tuh kadang banyak tanya. Mereka tuh kadang nggak bisa ngerem mulut mereka karena mereka tuh memang terlalu bawel. Bawel ini, bawel itu, inilah pokoknya semuanya dicampur aduk jadi satu. Dan pastinya mereka tuh nggak tahu ngomong kemana. Kita ngomongnya ke A, malah orang itu ngomong ke B. Karena kita ibaratnya kayak ngomong dengan orang autis ya. Orang autis saja nggak ngerti maksudnya apa. Kita ngomong ini, malah dia ngomong itu.
dia ke kita ke A, dia ke B. Dia ngomong sesuatu kayak ini, malah yang lain dijawab dibahasnya. Kan itu loh bikin gua kesel. Tiap hari ngomongnya tuh ngelanturnya kemana-mana. Ngomongnya tuh nggak kayak nggak kayak di tempatnya gitu. Kalau gua aja ngomong kayak gua aja kayak ngomong dengan orang idiot, bener bener dia sumpah. Ngomong sama orang idiot aja bikin gua stres. Apalagi ngomongnya tuh udah asal-asalan inilah itulah. Ngomongnya tuh udah ibaratnya kayak gak nyambung. Gua aja ngomong dengan orang yang nyambung aja bikin gua stres. Kepala gua sakit tiap hari gara-gara itu. Dan itulah kenapa gua setiap hari ngomong yang kayak bahas yang tentang itulah ya itu pastinya kita bahas yang itu, tapi kadang orang itu ikut campur ini campur itu, malah ya seperti ngacauin kita lah, ngacauin kita omongan kita tuh ya kacauin dengan ini dengan itu, sampai akhirnya tuh kita lupa kita mau ngomong yang mana. Iyalah pastilah gua akan marahin orang, gua marahin seseorang kalau dia nggak campur urusan gue. Itulah gue nggak suka ngomong sama orang yang nggak jelas. Oke ya, gue kayaknya memang harus kayak istirahat banget. Gue tuh ada sedikit apa ya ibaratnya kayak bahasa mau tidur gitu. Jadi buat kalian semua ya hati-hati ya. Kadang aja hati-hati dengan pembicaraan tersebut ya, ibaratnya kayak yang video viral tadi itu yang barusan gue bahas. Dan kayaknya sih gue lebih memihak ke murid tersebut, karena murid tersebut nggak salah, karena yang dihina kan dia, sedangkan gurunya aja menghina murid tersebut. Gak ada sopannya tuh si bapak guru itu. Tak ada muridnya yang ngomong kayak gitu, pastinya gue naik pitam banget. Dan itulah, jadi buat kalian semua ingat ya, jangan pokoknya harus lawan aja gitu, pokoknya jangan berhenti, pokoknya apapun yang terjadi tuh lo harus lawan balik, gak boleh menyerah. Ibaratnya mereka tuh hina lo harus balik menghina mereka. Karena mereka tuh gak punya otak, dan otak mereka tuh gak pernah dipakai. Otaknya bukan di kepala tapi di dengkul. Otak mereka tuh sekarang didengkul. Karena kenapa? Karena mereka nggak pakai otak mereka tuh dengan secara benar. Dan itulah kenapa gue bilang otak mereka tuh didengkul. Itu aja, mereka tuh otak udang, nggak pernah mau tahu, nggak pernah mau ngerti, dan nggak punya nggak pernah mau untuk mikir gitu. Dan itulah kenapa. Jadi pokoknya gua pokoknya harus gua pokok aduh gue banyak harus kasih tahu kalian guys supaya hati-hatilah, karena gue tuh kadang-kadang memang ngomongnya asal jeblak, tapi ada yang nyakitin gue minta maaf ya. Jadi sama lebaran ini mungkin lebaran udah selesai tapi suasananya masih ada-ada gitu. Jadi buat kalian selama lebaran, bila ada yang faizin, mohon maaf dan batin, semoga kalian diberi rezeki berlimpah di bulan suci Ramadan ini. Dan gua pokoknya akan terus kasih update tentang apa yang gue ngomong tadi itu. Dan ya pastinya gue akan kembali ke video selanjutnya. Oke, jadi buat kalian semua itu ya, tolong ya, buat kalian semua bantu yang membutuhkan, bantu seseorang ya. Mungkin ngomong gue nih kayak apa berlebihannya, tapi buat kalian semua mau bantu, oke lah, gue lagi kasih kesempatan gitu. Bantu untuk subscribe ya guys, subscribe video gua butuh subscriber dari kalian semua guys. Bener-bener nih gua butuh banget, karena video ini mungkin bisa bantu kalian buat ngerti lah gitu. Karena apa yang gue ngomong tuh benar loh, itu fakta bukan mitos. Jadi kalian harus share, kalian juga harus share video ini buat kalian semuanya. Mungkin karena gua terlalu banyak apa yang bisa dibilang banyak ngomong, tapi inilah namanya juga buat kalian semua tuh ya,
Hati-hati terhadap kalian waktu di sekolah. Di sekolah tuh jangan sampai ada guru yang menghina kalian. Harus kalau ada yang kayak gitu harus ditegurin gitu, ditegurin jangan sampai kejadian kayak di video tadi itu, di video yang viral di media sosial gitu. Karena bisa dibilang sih komentar pedas banyak banget yang komenin tentang video itu, dan pastilah salah satu dari kalian semua pasti akan ngomongin di video tersebut. Jadi itulah jangan terjadi kayak gituan. Itu bukan mendidik ya, bukan mendidik melainkan menghina. Lu dihina kayak gitulah. Oke, cukup sekian. Tolong like dan subscribe channel gua guys. Gua akan kasih kasih update baru lagi buat kalian semuanya. Jadi buat kalian semua udah nonton video ini, thank you so much again. Karena gua butuh subscriber dari kalian, gua butuh subscribe dari kalian semua ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jadi kalau ada gua ngomong salah-salah, ngomong sesuatu yang menyakitkan, mohon gua minta maaf, karena gua tuh cuma hanya untuk sharing doang buat kalian semua. Jadi sampai jumpa minggu depan, dan gua akan upload lagi di video lain yang akan mendatang. Jadi bye semuanya, see you and ciao. Yeah, what it.